Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin presentasikan mengenai proposal kewirausahaan kami dengan judul Pojpon. Nama anggota kelompok kami Lika Lansita, Aisyah Fika Fajri, dan Engga Rahmawati yang diketuai oleh Aisyah Fika Fajri. Nah, di bab 1 ini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat dibuatnya proposal Pojpon kewirausahaan ini. Latar belakang dibuatnya proposal ini yaitu di era globalisasi yang sekarang, menurut kelompok kami kan banyak sekali hal-hal yang dikira tidak terlalu penting, justru malah bisa membuka peluang usaha bagi kita. Seperti misalnya membuat Pojpon ini. Pojpon ini dasarnya kami buat dari kain yang ditempelkan pada sebuah triplek. Nah, kain sendiri bisa digunakan untuk berbagai produk ya, sebagai bahan dasar. Nah, Pojpon ini kami targetkan sangat diminati oleh semua kalangan, dari mulai yang kecil hingga dewasa di zaman yang sekarang. Rumusan masalah dari proposal ini yaitu apakah Pojpon yang terbuat dari kain ini bisa menjadi peluang usaha, dan apakah Pojpon ini akan diminati oleh masyarakat, apakah ada cara untuk memasarkan Pojpon, dan yang terakhir yaitu sasaran untuk memasarkan produk Pojpon ini. Manfaat dan kegunaan yang diharapkan dari proposal ini yaitu membuka peluang usaha bagi mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif inovatif sebagai bekal berwirausaha, menjadi cikal bakal kemunculan produk usaha, menumbuhkan semangat dalam berwirausaha, dan pelindung dari kegunaan Pojpon tersebut. Bisa lanjut. Di bab 2 ini ada gambaran umum dan rencana usaha. Mendengar kata dari kain itu kan nggak asing ya di telinga kita. Nah, jadi menurut kami Pojpon ini sangat memungkinkan untuk membuka peluang usaha pengembangan produk di era yang sekarang. Berikut analisis value proposition desain produk dari kelompok kami. Pojpon milenial ini dengan bentuk yang unik, tahan lama, berkualitas, dan juga produk lokal, namun masih memiliki desain yang monoton. Produk berbahan dasar kain yang berkualitas. Pemasaran dari Pojpon sendiri yaitu melalui digital. Bisa lanjut. Lanjut. Selanjutnya yaitu analisa SWOT dari Pojpon sendiri. Kekuatan yang dimiliki produk dari kami yaitu bahan dasarnya mudah untuk didapatkan, proses produksinya juga cepat, namun kelemahan produknya yaitu desain produk masih monoton. Peluang usaha membantu mahasiswa mengeluarkan ide kreatif. Ya, ancaman produk dari Pojpon sendiri yaitu banyaknya Pojpon yang lebih kreatif. Pemasarannya juga masih dalam proses. Nah, analisis biaya dari kelompok kami, rata-rata keuntungan yang diperoleh dari biaya per Pojpon yaitu 20.000.
Lalu untuk penjualan rata-rata per tahun 180 kemasan pouchpon. Hasil penjualan dalam 1 tahun 6.480 dengan total biaya operasional 2.880. Maka keuntungan tiap tahun kami taksir sekitar 3.600.000-an. BEP volume produksi yaitu 80 kemasan. Jadi pada tingkat volume produksi 80 kemasan berada pada titik impas. Nah, BEP harga produksi sendiri yaitu 36.000. Maka pada tingkat harga 36.000 usaha ini berada pada titik impas ketika jumlah penjualan sebesar 80 unit per tahunnya. BC rasionya sendiri yaitu 2,25. Nah, di sini karena BC rasio dari produk kami ini lebih dari 1, maka usaha ini layak dijalankan. Artinya tiap satuan biaya yang dikeluarkan diperoleh hasil penjualan sebesar 2,25 kali lipat dengan melihat nilai BC rasio dan analisis. Di poin 2.5 ini terdapat analisis cash flow dari kami dari mulai tahun 2022 sampai dengan 2024. Next. Nah, di bab 3 ini ada metode pelaksanaan, yaitu di mana ada tahap pembuatan produk, tahap desain logo, juga tahap packaging. Yang pertama tahap pembuatan produk. Yang pertama yaitu siapkan bahan-bahan yang hendak digunakan seperti kain, gunting, lem, perekat, triplek, dan penggaris. Nah, setelah kain siap, diukurlah kain sesuai yang dibutuhkan menggunakan penggaris. Kemudian membuat pola pada triplek dan memotong triplek sebagai alas kain. Setelah itu, setelah kain dan triplek dipotong, kemudian kain dan triplek ditempelkan menggunakan lem. Tunggu hingga lem benar-benar kering dan merekat, lalu memasang perekat sehingga pouchpon siap digunakan. Untuk tahap desain logo dan tahap pengemasan, yang pertama, siapkan stiker produk pouchpon. Yang kedua, siapkan kardus yang buat kemasan. Masukkan pouchpon ke dalam kardus tersebut. Tempel stiker di bagian depan kardus, bagian tengah, lalu pouchpon siap dipasarkan. Di poin 3.3 ini, strategi pemasaran produk pouchpon kami lakukan secara inbound marketing strategi. Karena interaksi ke calon konsumen akan menggunakan konten relevan dan solutif untuk membuat konsumen yang mendekatkan diri pada produk dan layanan pouchpon. Melihat dari kebiasaan orang-orang sekarang, hampir semua kan setiap hari menggunakan internet. Jadi inbound marketing ini benar-benar memaksimalkan fungsi media sosial, surat elektronik, search engine, website, dan blog. Nah, melalui platform-platform ini, kami menyuguhkan konten-konten berkualitas yang akan menarik perhatian konsumen. Secara garis besarnya ini, produk pouchpon akan menggunakan media online marketing yang strategi pemasarannya memicu pada pemanfaatan internet. Nah, konten marketing ini dibuat dan distribusikan yang relevan untuk menarik, memperoleh, dan melibatkan target konsumen. Konten ini tuh berupa foto-foto, video, story, artikel, audio, dan yang lainnya agar menarik orang. Strategi ini juga diharapkan cukup efektif untuk meningkatkan mesin pencarian agar banyak diakses oleh khalayak bagi untuk mencari informasi produk atau jasa berdasarkan ulasannya. Next. Nah, di bab keempat ini ada anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Di poin 4.1, anggaran biaya yang kami taksir sekitar 6.461.000.
dengan yang poin 4.2 ini ada jadwal kegiatan. Yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan produk dilakukan di bulan pertama. Yang bertanggung jawab untuk persiapan pelaksanaan produk ini yaitu ketua dari PKM sendiri, Aisyah Fika Fajri. Yang kedua, pengadaan produk di bulan pertama dan bulan kedua. Penanggung jawab masih oleh ketua PKM yaitu Mbak Aisyah Fika Fajri. Yang ketiga, proses produksi produk di bulan kedua. Penanggung jawabnya saya sendiri selaku anggota dari PKM. Yang keempat, penjualan produk dan evaluasi pemasaran dan mutu produk terjadi di bulan yang ketiga. Penanggung jawabnya Mbak Engger Rahmawati dan saya selaku anggota PKM. Next. Berikut ini kami melampirkan data diri dari ketua serta anggota dan dosen pendamping PKM. Ketua PKM Aisyah Fika Fajri dengan anggota, next ke bawah, Lika Lansita dan Enggar Rahmawati. Berikut yang terakhir yaitu identitas dosen pendamping oleh Bu Niken Safitri Primasari, program studi S1 Akuntansi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.